Kita bertemu dalam pembahasan pelvic cavity dan pelvic skeleton dan pelvic wall. Kali ini dibahas mengenai pelvic cavity dan pelvic skeleton. Pada gambar tampak uh, bagian dari uh, skeleton pelvic cavity. Pelvic cavity bisa dibagi dua menjadi false pelvic dan true pelvic atau lesser pelvic. Untuk pembahasan kali ini, yang disebut dengan pelvic tentu true pelvis. Ke arah superior, pelvic cavity berhubungan dengan abdominal cavity, maka sering disebut sebagai abdominopelvic cavity. Kita perlu perhatikan apa yang disebut sebagai anatomical position untuk hip bone di sini berkaitan dengan skeleton dari pelvic. Yang disebut dengan anatomical position bagi hip bone, di mana anterior superior iliac spine dan pubic tubercle terletak dalam satu bidang koronal. Bidang koronal ini tegak lurus terhadap bidang horizontal yang melalui bagian bawah dari ischial tuberosity. Ini ischial tuberosity. Jadi bidang ini tegak lurus. Ya. Dan kita lihat di sini ini adalah false pelvic dan ini adalah true pelvis. Digambarkan garis merah di sini adalah pelvic brim. Ya. Di bagian posterior kita lihat rangka dari pelvic cavity yaitu sacrum. Di sini ada kita perhatikan konkavitas cekungan dari sacrum di bagian anterior di sini. Ini tonjolan dari basis sacrum, ya, basis sacral bone, ya, ini basisnya. Apexnya tentu terletak di sebelah inferior, ya. Ini bagian dari pinggir sacrum yang disebut sebagai ala, ya, ala sayap, ya, sayap dari sacrum. Dan ini ada lubang anterior foramen, ya, anterior sacral foramen, ya. Dan ini adalah sendi antara hip bone dengan sacrum, ya, tentu berbatasan dengan ilium di sini, maka disebut sebagai sacroiliac joint. Pada penampang sagital kita lihat pelvic cavity, dinding anterior di sini lebih dangkal dibandingkan dengan dinding posterior yang dibatasi oleh sacrum, ya, konkavitas dari sacrum ini lebih dangkal. Ada pubis di sini, tulang pubis lebih dangkal, dan kita bisa tarik suatu garis antara promontorium dan bagian atas dari pubik yang menyentuh bidang horizontal, maka disebut sebagai bidang ini, sudut ini disebut sebagai pelvic inclination. Dan ini adalah sumbu aksis mulai dari sumbu inlet sampai dengan sumbu outlet, dan ini adalah aksis dari pelvic cavity itu sendiri. Dan ini pada kadaver tampak dari superior angin menunjukkan pelvic brim, ya. Ini bagian anterior dan ini bagian posterior. Ini adalah bagian lateral dari pelvic brim, ya. Jadi ada promontorium, ada ala dari sacrum, dan ini adalah arcuate line atau sering disebut sebagai pectineal line, iliopectineal line, ya. Dan di sini ada dinding yang sebelah lateral, ini dinding yang sebelah posterior, ini adalah dinding sebelah anterior, dan di bagian bawah adalah floor atau inferior wall, ya, dasar dari pelvic cavity. Tampak di sini adalah bagian dari plexus sacralis, ya, bagian dari plexus sacralis. Jadi perlu di sini perhatikan adalah pelvic cavity dilihat dari arah superior, dan batas bagian superior adalah pelvic brim. Ini masih penampang pada penampang sagital, ya. Tentu
kita bedakan antara panggul wanita dan panggul pria yang memiliki karakteristik yang berbeda, baik itu pada inlet, baik itu pada dinding yang dinding lateral maupun bentuk dari outlet dan bentuk dari pubic arch. Bentuk dari pubic arch pada wanita lebih lebar, lebih luas dibandingkan dengan pubic arch pada pria, dan bentuk inletnya juga berbeda. Pelvic cavity pada pria lebih sempit ke arah inferior, pada wanita pelvic cavity dinding lateral lebih tegak lurus. Fungsi lain dari pelvic tentunya tulang-tulang hip bone menyalurkan atau mentransmisikan, menyampaikan berat dari badan dan kepala, ekstremitas superior, ke arah ekstremitas inferior atau lower limb. Ini fungsi dari pelvic cavity untuk memproteksi organ-organ dalam. Tampak di sini adalah penampang sagital pada pelvic wanita. Kita perhatikan ini sistem urinary, dan di bagian posterior adalah sistem gastrointestinal, sistem pencernaan di bagian paling posterior, dan di bagian tengah adalah bagian dari organ sistem reproduksi. Jadi sistem urinary, reproduction system, dan gastrointestinal systems. Ini adalah dasar dari panggul. Ini dinding yang anterior dan ini dinding yang posterior. Pada bagian ini adalah dinding yang lateral. Kalau kita lihat pada panggul wanita dari arah superior, maka dapat kita lihat di sini. Bila ini adalah bagian anterior, di sini bagian posterior, maka ini adalah sistem urinary dan ini adalah sistem reproduksi, dan paling posterior adalah sistem gastrointestinal. Ini adalah pelvic brim. Jadi seolah-olah kita memiliki dua kompartemen yang anterior dan kompartemen yang posterior. Pada penampang sagital pria, kita lihat gambaran dari viscera pelvis di sini, pelvic viscera. Ini sistem reproduksi, sistem urinary, dan ini sistem gastrointestinal di bagian posterior. Jadi ini urinary bladder, dan ini adalah sistem gastrointestinal. Tampak di sini beberapa pembuluh darah dan saluran urinary yang masuk dari arah abdomen ke dalam pelvic cavity. Jadi fungsi dari pelvic cavity adalah memproteksi pelvic viscera. Kita lihat sekarang pelvic skeleton. Rangka dari pelvis kita lihat pada bagian posterior adalah sacral bone. Kalau kita lihat sacral bone dari arah lateral, maka kita akan lihat basisnya di arah superior dan apexnya di arah inferior. Kemudian ini adalah coccyx. Pada basis berbatasan dengan vertebra lumbal 5 di sini, vertebra lumbal 5, dan ke arah lateral kita lihat adalah tulang hip bone dengan terdiri dari 3 tulang, yaitu ilium, ischium, dan pubic bone. Ilium artinya di sini memproteksi intestine, kemudian ischium artinya tulang duduk, karena kita duduk pada tulang ini, ischial tuberosity, dan ini adalah pubic bone atau tulang kemaluan. Dan di sini kita lihat adanya foramen, suatu lubang, obturator foramen. Bagian yang mencekung kita sebut sebagai notch.
ya. Kalau besar kita sebut greater sciatic nodes, dan tonjolan yang ini di bagian belakang adalah seperti jarum, spine, spine, disebut sebagai ischiadic spine, ya. Dan di bawah spine ini ada nodes yang kecil, kita sebut sebagai lesser sciatic nodes. Dan di bagian bawah ini ada tulang ischium, ya, ischial bone, dan ada bagian yang kasar yang membesar, kita sebut sebagai ischiadic tuberosity, ischial tuberosity. Sekarang ke arah anterior di sini, anterior superior. Kita lihat iliac crest, kemudian ke arah depan ada seperti jarum, maka kita sebut sebagai anterior spine, iliac spine. Ini juga anterior iliac spine, karena kita ada dua, maka kita bedakan yang superior dan inferior. Anterior superior iliac spine, anterior inferior iliac spine, dan ini membatasi true dan false pelvic arcuate line, ya. Ini dari arah lateral, iliac crest, ya, spine anterior, spine yang posterior, sacral bone, nodes, greater sciatic nodes, spine, ischiadic spine, ischial tuberosity, ya, lesser sciatic nodes, obturator foramen, dan bagian ini yang membentuk sendi dengan head of femur, yaitu acetabulum. Kita lihat pada gambar anterior dari pelvis wanita dan pelvis pria. Perhatikan perbedaannya. Kita lihat sekarang sendi. Pada pelvic, karena terdiri dari beberapa tulang dan berbatasan dengan bagian aksial, ini adalah bagian aksial sacrum, ini basis dari sacrum, ini apexnya, ini sisi lateral, ini ala, ya, ala of sacrum, jadi sayapnya. Ini ada foramen, anterior foramen, kita kenal ada anterior foramen dan posterior sacral foramen. Basis dari sacrum berbatasan dengan vertebra lumbal 5, dan ini adalah apexnya, membentuk sendi dengan koksik, kita sebut sebagai sacrococcygeal joint, ya. Jadi pada basis kita mengenal adanya lumbosacral joint. Ke arah lateral di sini berbatasan dengan ilium, membentuk suatu sendi antara sacrum dan ilium, maka kita sebut sebagai sacroiliac joint. Ke arah depan kita lihat pubic bone ini, ya, antara yang kiri dan kanan membentuk suatu hubungan sendi, kita sebut di sini adalah pubic symphysis. Ini yang kita sebut sebagai pubic arch, ya. Oke. Untuk fiksasi sendi, kita lihat ada beberapa ligamen yang mempersatukan, yang memfiksasi vertebra sampai dengan sacrum berjalan longitudinal. Ini terletak di anterior vertebral body, anterior dari sacrum, maka kita sebut sebagai anterior longitudinal ligamen. Ya, ini ada ligamen yang berjalan dari lumbal ke ilium, iliolumbar ligamen. Ini ada sendi yang kita kenal, sendi di sini adalah sacroiliac, diperkuat oleh ligamen, maka sendi ligamen itu disebut sebagai sacroiliac ligamen, ya. Antara anterior superior iliac spine dengan tubercle, ya, pubic tubercle, di sini ada ligamen, ya, disebut sebagai inguinal ligamen. Di bagian posterior kita lihat antara spine dengan sacrum, maka disebut sebagai sacrospinous spine, sacrospinous spine. Antara sacrum dengan ischial tuberosity, maka disebut sebagai sacrotuberous ligamen, ya. Anda perhatikan bahwa nodes yang besar, nodes yang kecil sekarang menjadi suatu foramen karena dilengkapi oleh beberapa ligamen,
ya. Sacrospinous ligament dan sacrotuberous ligament. Ini membatasi nodes menjadi suatu foramen yang besar, menjadi foramen yang kecil di bagian inferiornya. Maka kita sebut sebagai greater sciatic foramen dan lesser sciatic foramen. Ini penampang sendi antara ilium dengan sacrum, ya, antara sacral bone dengan ilium, maka sendi itu kita sebut sebagai sacroiliac joint. Ya, ada dua macam sendi di sini. Ini sendi yang synovial dan ini sendi yang solid karena adanya ligamen. Ligamen yang berjalan antara kedua tulang, maka kita sebut sebagai interosseo-sacroiliac ligament. Kemudian setelah kita ketahui bagian-bagian tulang hip bone, sakral, kita dapat melakukan palpasi yang kita kenal sebagai bone marking. Jadi kita dapat palpasi iliac crest di sini, kiri dan kanan, untuk menentukan ketinggian dari vertebra lumbal. Jadi iliac crest itu kalau kita tarik garis secara horizontal, kira-kira berbatasan antara vertebra lumbal 5 dan lumbal 4. Ya. Dan ke arah depan kita dapat raba anterior superior iliac spine, ya. Kemudian ke arah depan kita dapat raba pubic tubercle. Di arah posterior kita lihat lanjutan dari iliac crest ke arah posterior adalah posterior superior iliac spine. Ke arah medial kita lihat proses spinous process. Kemudian kita lihat juga medial crest, medial sacral crest dari sacrum. Ini adalah bagian posterior dari sacrum, posterior surface, ada foramen, posterior sacral foramen. Kemudian ada os coccyx. Pada bagian bawah kita dapat raba ischial tuberosity, ya, ischial tuberosity. Pada gambar ini menunjukkan adanya ligamen. Pada perkembangannya, 3 buah tulang dari pembentuk dari hip bone adalah ilium, pubic, dan ischium. Dan ada ossification centernya di sini. Mereka bertemu pada acetabulum. Ada cartilage di sini, maka disebut sebagai triradiate cartilage. Triradiate cartilage, ya. Ini ischium, ini pubic, ini ilium, ya. Ini ramusnya, dan ini ossifikasinya terjadi pada usia 9 tahun. Ini perlu kita perhatikan karena kita akan sering menemukan gambar, mendapatkan gambar radiologi pada anak-anak pada usia di mana belum terjadi synostosis atau ossifikasi secara lengkap dari ketiga tulang ini, ya. Kita lihat di sini di daerah acetabulum masih belum menyatu. Kemudian yang perlu perhatikan di sini adalah hubungan antara pubic dengan ischium, ya, conjoinnya di sini, ya, masih belum bersatu juga. Itu yang perlu diperhatikan. Outlet. Ini adalah gambar radiologi dari orang dewasa. Kita perhatikan satu persatu. Ini adalah bentuk segitiga dari sacrum, basisnya, ini apexnya. Ya, perhatikan basis, perhatikan apex, perhatikan sisi lateral. Ini sayap dari sacrum itu sendiri. Sacrum membentuk joint dengan ilium, sacroiliac joint. Ini adalah sacroiliac joint, ya. Basisnya sacrum berbatasan dengan vertebra lumbal 5, ya, lumbosakral di sini, ya. Kemudian ini ada iliac crest, ya, ada iliac crest anterior, posterior, ya. Yang ini adalah yang anterior inferior iliac spine, anterior superior iliac spine, eminentia pubis, ya. Tubercle, di sini ada tubercle, pubic tubercle, symphysis pubis, dan obturator foramen. Di bagian lateral ada acetabulum, ya, ada tulang
ischium di sini di bagian bawahnya, ya. Jadi kalau kita memperhatikan suatu foto, perhatikan secara kita untuk mempelajari anatomi, jadi kita bertahap, kita lihat cakrum dahulu, kemudian kita lihat bagian-bagian dari hip bone, ya, kemudian dilihat sendinya, pembentukan sendinya, ya, baik itu terhadap aksial, ya, sakroiliac, atau kiri kanan dari pubic bone, pubic symphysis, atau join dengan head of femur. Kira-kira itu yang dapat kita sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda.